Halo teman-teman, selamat datang di channel Magnet Rezeki. Sebuah channel yang membahas tentang bisnis dan rezeki dari sudut pandang agama dan sains modern. Kami mengadakan bimbingan magnet rezeki secara online dan gratis dengan tujuan agar peserta bimbingan bisa memiliki sebuah penghasilan pasif sebesar 100 juta rupiah per bulan, bahkan bisa lebih, dan dapat diwariskan untuk anak dan cucu. Adapun materi yang akan dipelajari kali ini yaitu tanda syukur ketika kita mendapatkan rezeki. Dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah adalah ucapan yang biasa orang muslim ucapkan saat mendapat rezeki, sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. 2. Bacaan syukur ketika mendapat rezeki. Melafalkan bacaan sujud syukur dianjurkan saat seseorang menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mendapatkan rezeki berupa materi, kesembuhan dari sakit, ataupun terkabulnya sebuah hajat. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur pada Allah yang Maha Kuasa, serta mengingatkan diri sendiri bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. 3. Lalu bersedekah sebagai tanda syukur. Sedekah adalah salah satu sarana dalam menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka, sedekah sendiri sudah menjadi hal yang wajib bagi setiap manusia. Itulah materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Sebelum kita ke materi hari ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus memberikan manfaat untuk semua orang. Bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah adalah ucapan yang biasa orang muslim ucapkan saat mendapat rezeki, sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah tidak hanya berupa materi, uang, kekayaan, tetapi keselamatan, kesehatan, kelembutan hati, sabar, itu juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam KBBI, kata syukur diartikan sebagai ucapan terima kasih, senang, untung, dan bahagia. Seperti mendapatkan rezeki yang terduga berupa uang yang tidak disangka-sangka untuk melunasi hutang. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita. Ada lagi rasa syukur kita ucapkan ketika kita jatuh, misalnya bersyukurnya karena tidak patah, hanya memar saja. Rasa syukur itu sebenarnya tidak hanya diucapkan dengan kata Alhamdulillah saja. Rasa syukur bisa kita tingkatkan dengan tingkah laku dan tindakan nyata. Rasa syukur bisa kita lakukan dengan memberi sebagian rezeki kita kepada orang lain, lebih-lebih untuk orang yang membutuhkan. Syukur juga bisa kita aplikasikan dengan lebih banyak melakukan ibadah, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu diajarkan Allah dalam kitabnya, yaitu surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidenakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita selalu dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan dan tingkah laku serta tindakan. Lafal bacaan sujud syukur ketika mendapat rezeki. Melafalkan bacaan sujud syukur dianjurkan saat seseorang menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mendapatkan rezeki berupa materi, kesembuhan dari sakit, ataupun terkabulnya sebuah hajat. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur pada Allah yang Maha Kuasa, serta mengingatkan diri sendiri bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Sujud secara bahasa berarti al-hudu, at-tazalul yaitu merendahkan diri badan, dan al-mailu yaitu mencondongkan badan ke depan. Sedangkan menurut jumhur ulama, sujud berarti meletakkan 7 anggota badan ke tanah. 7 anggota badan ini yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua tapak kaki. Syukur dalam bahasa Indonesia berarti mengungkapkan ucapan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengakui kebaikan yang diberikan kepadamu, menyebarkannya, dan memuji pelakunya. Ketika mendapatkan kabar bahagia, sudah sepatutnya kita sebagai muslim untuk mengucap syukur pada Sang Ilahi,
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Anbiya bakrataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana iza atau amron yasurruhu au yusar bihi haran sajidan sukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Dari Abu Bakar bahwa apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meraih sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, beliau segera sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Daud Hasan. Berikut ini bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adhim. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Berikut ini adalah tata cara sujud syukur. Sebelum melaksanakan sujud syukur, maka kita perlu perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Membersihkan pakaian dan tempat sujud. Untuk melakukan sujud syukur harus diperhatikan kebersihan dan kesucian tempat serta pakaian. Imam Syaukani menjelaskan, dalam sujud syukur tidak terdapat hadits yang menjelaskan bahwa syarat melakukannya harus dalam keadaan berwudu, suci pakaian atau tempat. 2. Berwudu. Setelah itu berwudulah sebelum melakukan sujud. Hal ini dikarenakan melakukan sujud syukur sama dengan ketentuan untuk melaksanakan sholat. 3. Menghadap kiblat. Sebagaimana melaksanakan sholat, maka sujud syukur juga harus menghadap kiblat. Apabila tidak menghadap kiblat, padahal kita mengetahui letak arah kiblat, maka sujud yang dilakukan tidak sah. 4. Menutup aurat sesuai syariat. Berikut adalah tata cara melaksanakan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Membaca niat, disertai dengan takbiratul ihram. Nawaitu sujudas syukri sunatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. 3. Sujud sebagaimana sujud dalam sholat dengan membaca bacaan sujud syukur. 4. Duduk setelah bangun dari sujud. 5. Salam. Itulah cara melaksanakan sujud syukur yang dikutip dari buku Bagaimana Seharusnya Sujud Syukur. Semoga kita selalu masuk dalam golongan hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah sebagai tanda syukur. Sedekah adalah salah satu sarana dalam menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka, sedekah sendiri sudah menjadi hal yang wajib bagi setiap manusia. Seperti berbuat baik, membantu sesama, menyingkirkan gangguan di jalan, menunjukkan wajah yang berseri-seri kepada saudara. Inilah artikel tentang yuk bersedekah sebagai tanda syukur. Mari kita simak. Keistimewaan amalan sedekah. Saking mulianya amalan sedekah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengganti dan melipat gandakan setiap kebaikan amalan sedekah, akan tetapi Allah memberikan dan menyediakan surga bagi orang yang bersedekah atas dasar syukur dan juga ketakwaan. Terkadang kita melakukan amalan sedekah hanya ingin mengharapkan yang bersifat duniawi, seperti ingin punya jodoh, ingin banyak harta, ingin hal ini dan itu. Pada hakikat hendaknya kita menunaikan sedekah karena rasa syukur dan hanya mengharap kepada Allah semata. Maka, sedekah yang sempurna adalah sedekah yang dilakukan berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Qs. Sabah, 39. Sedekah yang dijalankan karena semata-mata karena tanda syukur dan ibadah kepada Allah, inilah yang sebenarnya sesuatu yang bernilai pahala. Syukurlah terhadap nikmat Allah jika kamu sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Qs. An-Nahl 144. Menjadi hal yang wajib, maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya bersyukur kepada Allah adalah perbuatan yang sangat wajib.
Ini jelas daripada firman-Nya bermaksud, barang siapa yang bersyukur maka hal itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhan itu Maha Kaya dan Maha Mulia. Qs. Al-Naml 40